Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Mikdad Amik selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kodi kita pada malam hari ini Ustadz Ion serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan, seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 26 Januari 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema makna dan metode menuju istiqomah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai moderator ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, berlanjut ke acara yang tiga adalah pemaparan materi, selanjutnya doa dan penutup. Dan untuk teman-teman mengikuti kajian pada malam hari ini, adapun peraturan kajian yang kita tetapkan pada majelis kali ini. Yang pertama adalah dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung, kecuali keadaan darurat dan boleh langsung izin di kolom pesan yang tersedia. Selanjutnya, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Selanjutnya dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ion atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ion. Baik, acara yang selanjutnya adalah baik teman-teman sudah hadir di hadapan kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, dan untuk teman-teman semua nih tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini, dan tolong disiapkan catatan tentunya ya teman-teman, seperti buku dan bullpoint, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian. Insya Allah nanti mungkin materi tidak bisa lama-lama ya teman-teman, jadi mungkin sesi tanya jawabnya bisa langsung dikirim di admin ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah pembacaan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Mikdad Amik. Tempat tanggal beliau adalah di Pemekasan, tanggal 8 bulan 3 tahun 2000. Domisili sekarang lagi berada di Saudi Arabia. Pendidikan terakhir beliau adalah Jamiatul Ulum wa Teknologi Yaman. Aktivitas online beliau di Instagram, aktivitas offline beliau adalah di Mutawif atau pembimbing jemaah umrah. Masya Allah, sosial media beliau bisa langsung di follow ya teman-teman, yaitu Instagram amik_z atau DZI. Motivasi hidup beliau adalah bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Mikdad Amik dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, soalnya di sini sinyal agak hilang-hilangan kadang. Nah, tapi teman-teman, selamat sore waktu Saudi. Di sini masih sore teman-teman. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa lama dalam kesempatan kali ini. Mungkin insya Allah di lain waktu saya bisa lebih maksimal karena jadwal yang bertabrakan. Tapi teman-teman, mungkin sebelumnya kita mulai dengan doa ya. Saya mulai dengan iftitah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, sebelumnya mungkin saya akan mulai bercerita. Saya sebelumnya tidak pernah terfikirkan bakal berbicara di depan teman-teman sekalian, berbicara bersama teman-teman sekalian di sini, karena memang benar-benar random banget. Mungkin bahasa saya nggak begitu resmi, random banget. Jadi saya mendapatkan chat, Kak, bisa nggak ngisi di Zoom? Ya, dari Kadia saya dapat DM. Saya, wah, ini gimana gitu. Jadi saya mau ambil atau enggak, soalnya ini benar-benar saya nggak tahu, saya nggak kenal beliau, cuman masya Allahnya habis itu saya penasaran juga kan, akhirnya saya tanya ke beliau, baik Kak, ini komunitas apa ya? Terus Kak dia menyampaikan bahwa ini komunitas ya awalnya mungkin dari PPI Maroko Kak dia ya. Iya Kak, iya. Terus isinya banyak teman-teman yang hijrah gitu. Nah disitulah saya tertarik karena Kak dia menyampaikan di situ teman-teman banyak teman-teman yang komunitas hijrah lah, kalau kita katakan gampangnya. Saya suka teman-teman dengan orang yang hijrah, karena saya sendiri bisa dikatakan oke lah, saya belajar
agama, bukan belajar agama, berada di lingkungan agama ya. Mungkin saya masih banyak lalai, tapi saya berada di lingkungan agama mungkin dari sejak saya kecil. Tapi bagi teman-teman yang mungkin dari kecilnya tidak hidup di lingkungan agama, terus di waktu remaja berhijrah, itu kan nilai plus, karena itu benar-benar dari diri sendiri menurut saya, teman-teman. Makanya saya menarik nih, saya suka, karena saya suka banget nimbrung dengan orang-orang yang baru mau mengenal agama dan suka banget dengan agama dan cinta banget dengan agama, begitu teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan ini berkaitan ya teman, dengan hijrah. Apa sih intinya di hijrah itu? Karena semua orang bisa hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain, gitu kan. Sementara yang susah dan hijrah itu belum tentu hijrah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik, atau di tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik. Nah, bisa jadi kita berhijrah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik, atau dari tempat yang baik menuju ke tempat yang lebih baik. Itu udah biasa teman-teman. Yang luar biasa adalah ketika kita bisa istiqomah. Nah, makanya di sini kita angkat judul menuju istiqomah. Itu karena semuanya kita dalam saya dan teman-teman sekalian sekarang dalam proses hijrah, yang mungkin bisa dikatakan hijrah dari yang awalnya mungkin baik menuju ke yang lebih baik. Gitu, karena saya menyiapkan materi. Nah, teman-teman, masuklah kepada materi kita pada kali ini, teman-teman. Kunci dari semuanya yang telah kita jalani selama ini, kita dalam proses hijrah, kuncinya adalah satu, yaitu istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, habbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Jadi walaupun kita biasanya yang baru hijrah, kayak saya baru hijrah, itu untuk melakukan amal yang istiqomah, yang berkesinambungan, itu susah banget, teman. Kayak maunya kita ketika baru hijrah itu langsung mau ambil amalan yang gede banget, kayak semua mau dikerjain gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Yang lebih baik itu ahabul a'malu indallah adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Nah, yang sedikit itu lebih baik ketika itu berkesinambungan daripada yang banyak tapi tidak istiqomah. Gitu, teman-teman. Nah, istiqomah itu tidak mudah, teman-teman. Semua orang pasti mempunyai kecenderungan amalan tertentu, teman-teman. Ada yang belum rajin, misalkan saya ambil contoh, ada yang belum rajin tahajud, tapi dia rajin di amalan lain, mungkin dibaca Quran lah, tilawah atau segala macam. Maka kuncinya di situ adalah konsisten. Jadi semua amalan itu mempunyai peluang. Yang biasa tahajud, oke. Yang mungkin belum bisa tahajud karena hal tertentu, tapi dia punya harta dan dia bisa bersedekah dan istiqomah di situ, itu juga oke. Semuanya punya kelebihannya masing-masing, teman-teman. Jadi intinya kata Al-Quran, fastabiqul khairat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 148, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap wajah mempunyai kecenderungan masing-masing. Fastabiqul khairat. Maka fokuslah pada kecenderungan kalian masing-masing. Begitu makna simpelnya, teman-teman. Maka fokuslah pada kecenderungan kalian masing-masing. Misalkan kita mau tahajud susah mungkin karena terkendala, kita susah bangun malam, tapi kita punya harta, kita biasa bersedekah, atau kita suka mengaji, walaupun kecil apapun, misalkan satu hari satu ayat, tapi jangan satu ayat terlalu dikit ya, teman-teman. Satu hari misalkan satu halaman, oke lah, satu ayat nggak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari itu dilakukan secara terus-menerus. Itu masya Allah, teman-teman, nilainya masya Allah. Ahabul amali, kata Allah,
amal yang sangat dicintai oleh Allah. Lalu teman-teman, kita sekarang berbicara istiqomah, kita harus tahu rumus istiqomah. Rumus istiqomah itu paling tidak kata Imam Nawawi dalam kitab dalam kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', teman-teman ya. Istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu tidak mudah melakukan istiqomah. Kalau istiqomah itu keputusan nafsu, maka kata Imam Nawawi, istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Imam An-Nawawi mencontohkan begini. Misalnya habis maghrib, saya rajin baca Al-Quran. Itu cara memaknainya, membaca Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Paham ya maksudnya? Jadi Imam Nawawi itu memaknai istiqomah ketika saya misalkan setiap habis maghrib rajin membaca Al-Quran. Imam Nawawi memaknainya itu adalah sebuah kebaikan. Jadi ketika misalkan kita setiap maghrib membaca Al-Quran, lalu di suatu ketika, setelah maghrib, suatu ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran karena misalkan dipanggil orang tua atau orang tua kita sakit dan kita harus mengantarkan orang tua kita ke rumah sakit. Itu juga kebaikan. Nah, di maghrib itu, dikala kita mengantarkan orang tua kita ke rumah sakit, dan di situ kan kita jadi baca Quran nih pas maghrib itu tidak memutus keistiqomahan kita. Jadi kita tetap terhitung istiqomah di situ, teman-teman. Walaupun yang awalnya kita membaca Al-Quran berkesinambungan setiap maghrib, di suatu maghrib kita tidak membaca karena hal kebaikan yang lain, maka di situ tetap bernilai istiqomah bagi kita, teman-teman. Lalu teman-teman, gimana kita caranya bisa selalu berada dalam keistiqomahan? Walaupun kita kadang tahu nih akhirat tuh kan udah jelas ada dan ganjarannya gede akhirat, tapi kita masih aja kayak lalai. Kadang kita udah tahu nih akhirat ganjarannya gede, dan Allah udah sajikan beberapa amalan-amalan untuk menuju imbalan itu, untuk menuju akhirat itu, amalan-amalan untuk meraih semua kebaikan yang ada di akhirat. Allah udah kasih imbalan cara-cara untuk melakukan itu. Tapi teman-teman, istiqomah itu sangat berat. Kita bisa melakukan suatu amalan, cuman susah untuk bisa konsisten dalam amalan tersebut. Maka dari situ kita rangkumkan kiat-kiat untuk jadi istiqomah dalam amalan-amalan kita. Di sini yang pertama, Rasulullah ajarkan kita berdoa. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang singkatnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah ajarkan untuk kita bisa menjadi istiqomah di sini dalam doa ini. Yang artinya, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa senantiasa konsisten dalam keistiqomahan kita, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau kumpulan kita udah orang-orang yang soleh, teman-teman, insya Allah kita bisa terbantu untuk mengamalkan amalan-amalan kita dengan konsisten dengan istiqomah. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini ada tuntunan juga, teman-teman. Kata Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ayatnya saya lupa ayat berapa, kalau nggak salah ayat 28. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya, yaitu dengan mengharap wajah Allah. Ayat ini menyimpulkan bahwa makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang soleh, sebab membersamai orang-orang
Yang soleh bukan hanya bisa menangkan hati, namun juga mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik. Nah, kembali ke kata Imam Nawawi di kitab Majmu' tadi, istiqomah itu adalah melakukan hal kebaikan. Begitu. Konsisten dalam melakukan hal kebaikan. Yang ketiga, berusaha beribadah terus-menerus. Walaupun hanya sedikit, tapi selalu konsisten. Adwa muha wa inqallah. Berkesinambungan walaupun sedikit. Setelah hadis muttafaq alaih yang tadi saya bacakan, ahabul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa inqallah. Lalu teman-teman menyadari bahwa dunia ini adalah kehidupan sementara dan kesenangan duniawi ini sangat menipu, teman-teman. Sangat menipu. Jangan, kan orang kadang memikir, saya dulu waktu masih di Indonesia, saya mikir, wah, saya kalau tinggal di Saudi, mungkin tinggal di Mekah, saya bakal selalu, kayaknya di pikiran saya itu amalan baik terus. Ternyata nggak begitu, teman. Kembali kepada dirinya masing-masing, teman. Untuk menjadi konsisten dalam kebaikan itu dimanapun kita berada. Kalau lingkungan kita tidak mendukung, makanya dari situ tadi Rasulullah, makanya di situ tadi disampaikan kenapa kita harus memilih selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, karena tidak di setiap tempat itu selalu semuanya orang soleh. Mau di sini pun banyak juga ya yang mungkin saya sendiri termasuk, auzubillah waliyadzubillah. Ketika muncul godaan, kita sadar itu adalah tipuan. Langsung kita sadar muncul godaan, kita lagi istiqomah dalam satu hal, ada godaan, kita langsung sadar bahwa itu adalah tipuan yang bisa menjauhkan kita dari istiqomahan tersebut. Maka kita pun segera kembalikan diri kita kepada Allah. Lalu teman-teman, istiqomah adalah luzum taatillah, konsisten dalam ketaatan itu adalah kepatuhan kepada Allah. Konsisten dalam ketaatan adalah konsisten dalam ketaatan adalah kepatuhan kepada Allah. Orang yang istiqomah, orang yang selalu konsisten dalam keistiqomahannya adalah orang-orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah. Kalau dia istiqomah dalam sebuah kebaikan, otomatis dia konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Melaksanakan melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Allah. Kalau kita udah istiqomah, pasti insya Allah kita akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Orang yang berhasil istiqomah, teman-teman, dalam ketaatan kepada Allah, ya tentu saja imbalannya nggak ada lain kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya, teman-teman, saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, lalu istiqamah, lalu mereka istiqamah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah mereka dan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu dengan Allah. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada. Firman Allah kemudian, mereka istiqomah dalam ayat tersebut. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Menurut Ibnu Abbas, mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban, sementara kata Imam Qatadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, Allah juga memerintahkan nabinya untuk istiqomah. Jadi yang diperintahkan istiqomah duluan itu Nabi. Apalagi kita yang receh-receh ini kan. Faladzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Maka karena itu serulah, kata Allah. Nabi diperintahkan untuk menyeru, serulah.
kepada agama ini dan istiqomahlah. Nabi aja masih ditekankan untuk istiqomah dan istiqomahlah. Gimana lagi kita teman-teman yang manusia biasa yang sehari-hari nggak pernah luput dari dosa ya kan. Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsumu. Teman-teman mungkin karena waktunya terbatas, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena jamaah saya sudah menunggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Insya Allah saya akan usahakan lebih maksimal di lain waktu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya senang berada di antara teman-teman sekalian karena ini adalah hal yang baru bagi saya. Ini adalah komunitas baru bagi saya teman-teman. Saya bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, solihah seperti teman-teman sekalian yang senantiasa selalu ingin menambahkan ilmu agama, ingin selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kepada Ustadz, saya mohon maaf kurang lebihnya, dan kepada tim Kak Diah juga saya mohon maaf atas kekurangannya, segala kekurangannya. Kepada kakak dari Marifatuna semuanya saya mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Mungkin saya akan lebih maksimal di lain waktu. Sebelumnya teman-teman, salam kenal teman-teman. Nama saya Migdad. Saya baru Migdad ya, nama saya nggak ada ustadznya, Migdad aja. Umur saya baru 25. Udah deh itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin tambahkan. Ustaz. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, mohon maaf sekali lagi, ini Ustadznya lagi ada kepentingan yang sangat urgent teman-teman. Jadi untuk sesi tanya jawabnya bisa langsung dikirim di Madifatun Academy, atau kalau misalkan dari komunitas lain bisa langsung dikirim di founder atau admin lain, nanti bisa langsung kita kirim ke Ustadznya langsung, atau bisa langsung tanya di Instagramnya Ustadznya langsung. Bagaimana Ustadz? Baik, untuk sebelum menutup kajian kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Migdad. Kepada beliau kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri dengan kafaratul majlis, mungkin kita akan akhiri dulu dengan doa. Karena sebaik-baik menutup dan membuka sebuah acara itu adalah dengan doa. Sebaik-baik majelis yang di dalamnya adalah yang ada doa di dalam situ. Baik teman-teman, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ظلموا ربنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة في الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمع قرآننا في قلوبنا وعلى ألسنتنا تلاوة وارزقنا منه العلم في العمل في سنتنا خلقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis, teman-teman. Atau masih ada sesi lagi setelah ini saya keluar? Ya, Ustadz, habis ini penutupan. Habis itu, setelah itu, Ustadz langsung lanjut ke aktivitas. Oke. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam ini.
Yang terakhir adalah penutupan. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembicara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatun Akademi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah akhir sesi kayaknya. Udah selesai ya? Iya, Nanti sudah yang mau Ustaz. tanya bisa di DM ke IG-nya Ma'rifatuna atau ke IG saya langsung boleh. Baik Kita Ustaz, terima kasih Ustaz. teman di Instagram ya teman-teman. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Sama-sama. Ustaz. Iya, Oke, mungkin boleh banget. saya dulu Kak ya. Baik Teman-teman Ustaz. semua saya mohon pamit. Sebelum saya pamit, mari kita baca doa kafaratul majelis. Atau teman-teman mau lanjut, biar saya baca sendiri. Boleh langsung dibacakan bersama-sama Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Insyaallah saya akan usahakan lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang lainnya, terima kasih atas waktunya. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung DM di IG-nya Ma'rifatuna atau IG-nya Ustadznya langsung atau di admin, salah satu admin. Baik, saya akhiri ya teman-teman dan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.